Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang memasuki rumah lelang. Lihat, itu adalah salah satu dari 5 jenderal klan Sang, pendekar pedang cahaya putih. Seseorang berteriak, gelar Wei yang adalah pendekar pedang cahaya putih, dia datang juga. Saya sudah memeriksa, kekuatan pahit Gu yang Anda inginkan adalah item ke-13. Tapi, Sang Yazi sudah berada di kamar pribadi kelima. Saya mendengar dia sengaja menarik semua asetnya, Anda harus berhati-hati saudara Fang Zeng. Wei yang masuk ke kamar pribadi, memberi Fang Yuan informasi penting. Menurut logika, urutan barang lelang tidak boleh diungkapkan, dan identitas para tamu juga harus dirahasiakan. Tetapi sebagai salah satu dari 5 jenderal besar klan Sang, Wei yang mengendalikan badan intelijen Feng Yu Manor, sehingga mudah baginya untuk mendapatkan semua informasi yang dia inginkan. Wei yang menepuk bahu Fang Yuan, masih merasa khawatir, Sang Yazi di sini bukan untuk bersenang-senang, dia memiliki setidaknya 1.200.000 batu purba di tangan. Kekuatan pahit Gu adalah harta karun untuk jalur kekuatan Gu Masters. Selain Sang Yazi, ada 2 orang lagi yang merupakan pesaing terbesarmu. Satu adalah Sang Bisi, yang lainnya adalah Ju Kai Bei. Kamu harus berhati-hati. Putra ke-10 Sang Bisi memiliki ban kura-kura Gu, memiliki kekuatan 10 kura-kura. Dia adalah jalur kekuatan Gu Master tidak kalah dengan Fang Yuan. Dia mengendalikan zona pemurnian pengganti kota klan Sang. Meskipun tidak banyak keuntungan di sana, saudara ke-8-nya Sang Pulao mengendalikan rumah bordil dan saudara ke-9 Sang Suwanni mengendalikan restoran dan toko sutra, mereka mendapatkan ember batu purba setiap hari. Jika Sang Bisi menginginkan kekuatan pahit Gu, sebagai pasangan aliansi, mereka berdua pasti akan membantu. Selain mereka, masih ada Ju Kai Bei. Dia memiliki kultivasi peringkat 4, mendominasi tahap pertempuran dalam kota ketiga. Apa arti kultivasi peringkat 4? Di klan biasa, dia akan menjadi pemimpin klan. Ju Kai Bei adalah Master Gu peringkat 4, tetapi tetap dalam tahap pertempuran dan menolak semua undangan yang dikirimkan kepadanya oleh segala macam kekuatan. Aku tidak akan meninggalkan panggung pertempuran kecuali aku mengalahkan Yan Tu. Dia menyatakan, Yan Tu juga merupakan Master Gu peringkat 4, dan sama dengan Ju Kai Bei sebagai setengah langit tahap pertempuran. Keduanya bersumpah untuk mengalahkan satu sama lain, dan hanya setelah mereka menjadi nomor 1 sejati, mereka akan meninggalkan panggung pertempuran dengan gemilang. Yan Tu adalah Gu Master jalur api, dia tidak akan memiliki keinginan untuk kekuatan pahit Gu. Tapi Ju Kai Bei adalah Gu Master jalur kekuatan sejati, dia telah memenangkan banyak pertempuran, hanya sesekali kalah dari Yan Tu, dia harus memiliki banyak batu purba padanya. Jadi, baik itu Sang Bisi atau Ju Kai Bei, mereka adalah pesaing Fang Yuan. Saya punya uang cadangan di sini, gunakan untuk saat ini. Selanjutnya, Wei yang melewati Fang Yuan, seorang tetua purba Gu. Sang Chi Wen tersentak, sedikit terkejut. Dia tahu Wei yang dan Fang Yuan dekat, tetapi tidak berpikir hubungan mereka begitu dalam. Dia telah menyelidiki sebelumnya, lelang ini memiliki tipe cahaya Gu yang akan berguna bagi Wei Yang. Berpikir dia akan menyerahkan batu purbanya kepada Fang Yuan hanya demi dia. Melihat ekspresi ceria orang tua, tetua purba Gu ini memiliki hampir 1 juta batu purba. Ini berarti Wei Yang menyerah pada Gu-nya sendiri. Saudara Wei, ini. Fang Yuan menunjukkan keraguan, saat dia juga mengungkapkan ekspresi terima kasih. Jangan katakan lagi, terimalah mereka. Aku hanya meminjamkannya kepadamu, bukan memberikannya. Mulai sekarang, saya adalah kreditur Anda. Wei yang tertawa keras, tidak memberi Fang Yuan kesempatan untuk menolak, memaksa tetua purba Gu ke arahnya. Sang Xin Chi di sisi lain juga mengeluarkan tetua purba Gu. Saudara Hei Tu, ini milikku. Pada tetua purbanya Gu, tetua awan mengerutkan kening dan kesal, dari situ, orang dapat menyimpulkan bahwa ada sekitar 100 hingga 300 ribu batu purba di dalamnya. Ini adalah uang saku yang diberikan Sang Yan Fei kepadanya setiap bulan. Dia berhemat dan menabung,
mengumpulkan mereka dan menyerahkan semuanya kepada Fang Yuan sekarang. Jika saya berbicara lagi, itu akan munafik. Saya menerima semuanya, saya pasti akan membalasmu nanti. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, menangkupkan tinjunya dan menyimpan batu-batu purba. Sang Xin Qi tersenyum ringan, tidak memikirkan pembayaran Fang Yuan. Bahkan jika dia harus memberikan ini kepadanya, dia tidak akan merasa kesal. Tapi dia tahu, dengan temperamennya, dia tidak akan menerima hadiah seperti itu, jadi dia hanya bisa meminjamkannya. Begitulah caranya. Wei Yang mengangguk. Dia memiliki harapan besar untuk Fang Yuan, dan menyukai definisi kebaikan dan dendamnya yang jelas. Di satu sisi, Sang Ciwen ragu-ragu, tetapi akhirnya tidak mengeluarkan tetua purbanya Gu. Tatapannya berkedip-kedip dengan cahaya, saat dia mengubah topik pembicaraan, lihat, Jukai Bei ada di sini. Di pintu masuk rumah lelang, seorang pria yang kuat dan berotot muncul. Dia berada di puncak hidupnya, tingginya 8 kaki. Kulitnya terbungkus erat di sekitar otot-ototnya, lapis demi lapis. Ketika dia berjalan, setiap langkah memiliki jarak yang sama persis, menunjukkan sifatnya yang ketat dan disiplin. Dia seperti menara, tinggi dan lurus, memberikan rasa tekanan ke sekelilingnya. Itu menyebabkan orang-orang menjauh darinya, tetapi juga memandangnya dengan hormat dan hormat. Dia adalah Jukai Bei, peringkat 4 Gu Master, puncak ahli dalam tahap pertempuran dalam kota ketiga. Senior Ju, Tuan Muda klan saya Sang Yazi mengundang Anda ke kamar pribadi kelima. Tuan Ju, Tuan Muda klan saya Pulau sudah berada di kamar pribadi keempat, dan telah menyiapkan perjamuan. Tuan Jukai Bei, ini adalah undangan dari Tuan Muda klan saya Chow Feng, tolong terima. Sekaligus, banyak pelayan berkerumun, mewakili Tuan Muda mereka dan mengirim undangan ke Jukai Bei. Tapi Jukai Bei mendengus dingin, tidak melihat mereka, berjalan ke baris pertama aula dan duduk. Para pelayan saling memandang sebelum pergi tanpa daya. Waktu berlalu, dan setelah Jukai Bei, orang penting lainnya tiba. Orang ini tidak gemuk atau kurus, tidak tinggi atau pendek, memiliki wajah yang sama tetapi wajahnya aneh. Kiri wajahnya berwarna merah cerah, dan kanan berwarna biru pucat. Kedua warna itu membelah wajahnya menjadi dua bagian, dari tengah hidungnya, dua warna terbelah di kedua sisi. Dia adalah Sang Buli, untuk mengira dia datang. Wei yang segera memberitahu Fang Yuan. Itu dia memang. Fang Yuan mengangguk sedikit, memiliki gambaran yang jelas di benaknya. Sang Buli, berjudul Pria Berwajah Dua, adalah jenderal nomor 1 di bawah Sang Yan Fei. Dia memiliki kultivasi peringkat 4, mengendalikan cacing api dan es Gu. Dia adalah subjek klan Sang yang paling penting, dan merupakan tetua klan di klan Sang, yang bertanggung jawab atas perdagangan pelayan di klan Sang, otoritasnya lebih tinggi dari Wei Yang. Ketika Sang Buli muncul, itu menarik banyak salam dan menjilat sepatu bot. Dia memiliki ekspresi bangga, menyipitkan mata saat dia berjalan perlahan di antara orang-orang, menikmati perasaan dipuji ke surga. Otoritasnya lebih besar dari 10 tuan muda. Para tuan muda hanya dapat mengendalikan beberapa bisnis klan Sang, tetapi sebagai subjek nomor 1 klan Sang, Sang Buli mengendalikan seluruh pasar perdagangan budak di klan Sang. Sang Buli, bisakah kamu berjalan lebih cepat, menyeret langkahmu seperti ini, apakah kamu laki-laki? Pada saat ini, Nada tidak senang mengeluh. Dengan posisi Sang Buli, di kota klan Sang, dia berada di urutan kedua setelah pemimpin klan, siapa yang berani bersikap kasar padanya. Sang Buli mendengar ini, dan hatinya bergidik, menciutkan kepalanya saat dia berbalik, membungkuk kepada orang yang berbicara, Tuan Dr. Susou, Buli menghormati Anda. Orang yang datang adalah Dr. Susou. Dia adalah salah satu dari 4 dokter hebat di perbatasan selatan, dan memiliki kultivasi peringkat 5, dia pernah mengobati luka Fang Yuan. Dia masih mengenakan kemeja putih, dan wajahnya ditutupi kerudung putih, mencegah orang lain melihat penampilannya, tetapi lekuk tubuhnya tidak bisa disembunyikan. Sang Buli tidak berani melihat tubuhnya, mengalihkan pandangannya ke lantai di samping kakinya. Dr. Susou dan pemimpin klan Sang Yan Fei memiliki hubungan yang rumit, dia memiliki posisi tinggi di klan Sang. Sebagai kekasih yang dikabarkan, Sang Yan Fei, bahkan jika Sang Buli memiliki sejuta nyali, dia tidak akan berani tidak menghormatinya. Hanya saja, jangan menghalangi jalanku.
Dr. Susou mendengus dingin, membawa 8 pelayan ke meja putihnya dan berjalan melewati sang buli, memasuki kamar pribadi dan menghilang dari pandangan semua orang. Sang buli menggosok hidungnya, tertawa getir, tidak ada yang bisa dia lakukan di depan Dr. Susou. Tidak lama kemudian, banyak orang muncul lagi. Yantu yang memiliki ketenaran yang sama dengan Zhu Keibei, jenderal kelima Sang Yan Fei Yi Huo, tetua Yi Bu Hui dari klan Yi, tetua Fei Luan Feng dari klan Fei, dan lainnya. Lelang ini adalah pertemuan para ahli. Ada Master Gu yang mapan, bintang baru yang sedang naik daun, prajurit tunggal, dan pemimpin klan besar. Di antara mereka, saya bertanya-tanya berapa banyak yang akan menjadi rintangan saya. Pikir Fang Yuan, maaf atas penantian lama semuanya, pelelangan secara resmi dimulai sekarang. Master Gu wanita tuan rumah memiliki penampilan muda yang cantik saat dia berdiri di atas panggung menggunakan suara yang memperkuat Gu. Dia tahu semua orang tidak sabar, jadi dia berbicara dengan cepat, dan mulai memperkenalkan item pertama. Panah es Gu, peringkat 4 Gu, berbentuk seperti lalat pembuangan, tubuhnya biru seperti es, dan mulutnya panjang dan seperti jarum. Gu tipe es jenis ini adalah harta karun di desa klan Zhu. Itu seperti klan Gu Yue yang mengumpulkan banyak jenis tipe bulan Gu. Setelah panah es Gu diaktifkan, energi es berkumpul dan menembakkan panah es untuk menyerang musuh dengan cepat. Seperti yang diketahui semua orang, keuntungan terbesarnya adalah konsumsi esensi purba yang rendah, bahkan Master Gu peringkat 3 dapat menggunakannya. Harga dasarnya adalah 70.000 batu purba. Master Gu wanita dengan cepat memperkenalkan. 75.000, 80.000, 85.000, tawaran terus meningkat, hingga 90.000, dan kecepatannya menurun drastis. Tawaran Gu Masters meningkat 3.000, dibandingkan dengan 5.000 di awal. Setelah tolok ukur 100.000, kenaikan 3.000 menyusut menjadi 1.000. 110.000, kata Bai Ningbing. Tamu terhormat dari kamar pribadi ke-9 menawar 110.000. Tuan rumah Gu Master mengangkat pertandingannya, ini adalah pertama kalinya. Seorang tamu dari kamar pribadi menawar 120.000. Suara Sang Yazi keluar dari kamar pribadi kelima. Bai Ningbing menyipitkan mata, memanggil 130.000. Sang Yazi dengan cepat mengikuti 140.000. Bai Ningbing melirik Fang Yuan, berkata 150.000. Fang Yuan mengangkat bahu. Tawaran ini jelas Sang Yazi menemukan masalah dengan mereka. Bai Ningbing berada di ruangan yang sama dengan Fang Yuan, sehingga dia menjadi sasaran Sang Yazi. Dia benar-benar mendapat tembakan tanpa alasan. 150.000 untuk panah es Gu, aku ingin kalian menderita. Di kamar pribadi kelima, Sang Yazi tertawa sinis, tidak menawar lagi. Meskipun Bai Ningbing membeli panah es Gu, dia membayar 40.000 tambahan. Sepertinya Sang Yazi ada di sini dengan balas dendam. Wei yang menghela nafas. Sang Xinqi juga mengerutkan kening, merasa khawatir untuk Fang Yuan. Lihat semuanya, ini adalah pohon willow angin 1000 tahun. Master Gu wanita menunjuk ke item di atas panggung dan memperkenalkan. Pohon willow angin adalah jenis tanaman langka yang digunakan dalam penyempurnaan sebagai bahan. Itu hanya tumbuh di lokasi di mana ada energi angin yang cukup untuk mempertahankan pertumbuhannya. Karena Gunung Jufeng memiliki angin sepanjang tahun, mereka dapat menghasilkan pohon willow angin dalam jumlah besar. Pohon willow angin biasa baru berusia beberapa dekade, atau beberapa abad. Tapi item lelang saat ini, berusia 1000 tahun, dapat digunakan dalam penyempurnaan Gu peringkat 5. Tawaran dasarnya adalah 50.000 batu purba, pelelangan dimulai sekarang. Begitu dia berkata demikian, orang-orang mulai menawar. 55.000, 58.000, 65.000, 70.000. Tawaran naik, karena banyak orang berpartisipasi, kebanyakan dari mereka adalah Master Gu penyempurnaan profesional. Pohon willow angin 1000 tahun jarang terlihat, bahkan klan Zhu yang telah tinggal di Gunung Jufeng selama ratusan tahun, hanya tersisa 18 tahun. Pohon willow angin tidak memiliki cabang pohon, hanya ada akar di bawah tanah, dan satu batang. Saat angin bertiup, batang tunggal ini akan bergoyang mengikuti angin, seperti rumput laut di bawah air. Pohon willow angin 1000 tahun di atas panggung telah melingkar, tetapi panjangnya pasti melebihi 100 meter. Fang Yuan mencoba campur tangan dan menawar,
tetapi Sang Yazi segera menaikkan tawaran sebesar 5.000. Akhirnya, seorang master penyempurnaan memperoleh pohon Willow Angin, menghabiskan hampir 100.000. Willow Angin 1000 tahun adalah item ke-8, selama periode ini, setiap kali saya menawar sesuatu, Sang Yazi akan ikut campur. Jika saya tidak melakukan apa-apa, dia juga akan tetap diam. Sepertinya satu-satunya tujuannya di sini hari ini adalah untuk menentangku. Tatapan Fang Yuan bersinar, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pemikiran sempit Sang Yazi. Waktu terus berlalu. Item ke-9, item ke-10. Yang ditampilkan selanjutnya adalah item ke-12. Ini adalah Gu Angin yang mengejar, Gu gerakan peringkat 4, memungkinkan Gu Master memiliki kecepatan untuk mengejar angin. Tawaran dasar adalah 180.000. Suara halus Gu Master wanita bergema di seluruh rumah lelang. 190.000, 200.000, 220.000, 250.000. Mengejar angin Gu adalah barang lelang yang populer, begitu muncul, klimaks pertama rumah lelang muncul. Banyak orang berpartisipasi dan menawar, bahkan kamar pribadi yang tenang mulai menawar barang tersebut. Angin, cahaya, kilat, awan, keempat jenis Gu ini adalah cacing Gu gerakan yang luar biasa. Mengejar angin Gu adalah Gu peringkat 4, itu memberikan dorongan besar pada kecepatan Gu Master. Fang Yuan mencoba menawar, tetapi Sang Yazi segera mengikutinya. Fang Yuan tidak lagi mengatakan apa-apa, karena tawaran mereka terkubur di bawah suara orang lain. Terkadang, pesaing baru memasuki penawaran, tetapi lebih banyak orang menyerah setelah melihat harga yang tidak masuk akal. Ketika angin pengejar, harga Gu naik menjadi 350.000, hanya 2 Master Gu yang tersisa bersaing. Salah satunya adalah tetua klan Yi Bu Hui, yang lainnya adalah tetua klan Fei Fei Luan Feng. Klan Yi dan klan Fei tidak memiliki hubungan yang baik, keduanya bersaing saat percikan api muncul. Akhirnya, Gu Angin yang mengejar dibeli oleh penatua Yi Bu Hui menggunakan 440.000. Meskipun Fang Yuan memiliki lebih dari 2 juta batu purba, dia tidak berpartisipasi. Mengejar angin Gu mengandung tanda angin Dao, jika dia menggunakannya, hantu binatang buasnya akan menyebabkan gangguan besar pada Gu, menyebabkan efeknya melemah. Dengan demikian, mengejar angin Gu bukanlah pilihan yang baik untuk Fang Yuan. Jika ini adalah Gu Angin peri peringkat M, aku akan membelinya, sayang sekali ini hanya Gu Angin yang mengejar. Fang Yuan punya resep, dia bisa menggunakan Gu Angin peri, 7 bintang bersinar Gu dan beberapa bahan lainnya untuk menyempurnakan Gu bintang tetap, yang merupakan bahan utama dalam pemurnian Gu perjalanan abadi tetap. Perjalanan mimpi, perjalanan tanpa riang, perjalanan abadi tetap, perjalanan dewa minuman keras, ini adalah 4 gerakan besar Gu. Semuanya adalah peringkat 6 Gu. Perjalanan mimpi dapat memungkinkan Gu Master memasuki impian orang lain. Perjalanan tanpa beban adalah yang terbaik dalam menghindari serangan. Perjalanan abadi tetap dapat memungkinkan Master Gu untuk berteleportasi kemanapun mereka ingin pergi. Perjalanan dewa minuman keras adalah yang paling istimewa, dan pertama kali muncul di kurang dari Legends of Renzu lebih besar dari, tetapi cerita itu untuk nanti. Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, sehingga dia memiliki Gu perjalanan riang dan memperbaiki resep Gu perjalanan abadi. Di antara mereka, perjalanan abadi tetap Gu paling dibutuhkan oleh Fang Yuan, tetapi tingkat keberhasilan penyempurnaannya sangat rendah, dan dia juga tidak memiliki cukup bahan untuk itu, jadi dia hanya bisa menyisihkannya untuk saat ini. Baiklah, untuk item ke-13 kita, ini adalah kekuatan pahit Gu. Master Gu wanita diperkenalkan di atas panggung, tetapi bahkan tanpa penjelasannya, banyak mata Master Gu bersinar terang. Aku harus mendapatkan kekuatan pahit ini Gu apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menghentikanku, 200.000 batu purba. Sebelum Gu Master wanita memberikan tawaran dasar, Fang Yuan dengan cepat berteriak. Kata-kata Fang Yuan membuat Zhu Keibei tidak senang, anak muda sangat cemas, saya menawar 250.000. 300.000. Sang bisi juga menawar dengan cepat. 500.000. Fang Yuan melaporkan harga yang menakutkan. Seluruh rumah lelang menjadi liar. Suara itu, kupikir itu Gu Yue Fang Zeng. Dia benar-benar kaya, menawar 500.000 hanya untuk kekuatan pahit Gu. Dia telah menang berkali-kali di panggung pertempuran,
dia kaya dan bermuatan. Orang-orang menghela nafas, sementara beberapa jalur kekuatan Gu Masters memiliki ekspresi pahit, mereka memiliki beberapa harapan terhadap kekuatan pahit Gu, dan ingin mencoba menawar, tetapi dengan tawaran Fang Yuan, mereka dikeluarkan dari perlombaan bahkan sebelum dimulai. Bahkan Master Gu wanita di atas panggung terkejut. Kekuatan pahit Gu adalah peringkat 4, tetapi cacing Gu jalur kekuatan memiliki sedikit persyaratan terhadap Gu Master dalam hal esensi. Purba, peringkat 3 hampir tidak bisa mengaktifkannya. Harga pasarnya sekitar 380.000, lebih rendah dari Gu Angin yang mengejar. Berpikir bahwa Fang Yuan segera menawar 500.000, 120.000 di atas nilai pasar. Anak-anak muda akhir-akhir ini pasti memiliki semangat. Zhu Keibei menghela nafas, tidak lagi berkompetisi. 500.000 batu purba sudah cukup baginya untuk membeli beberapa cacing Gu berguna lainnya. Kakak ke-8, saudara ke-9. Sang Bisi memandang kedua tuan muda itu dengan ragu-ragu. Kakak ke-9 Sang Suani tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Sang Pulau. Kakak ke-10, ini tergantung padamu. Jika kamu ingin bersaing untuk itu, kami sebagai saudara akan mendukungmu sepanjang jalan. Sang Pulau tersenyum dan menyemangati. Sang Bisi mengertakkan gigi, 500.000 itu terlalu banyak kerugian. Jangan, biarkan Fang Zheng mengambilnya. Dia juga menyerah. Penampilan tegas Fang Yuan menyingkirkan dua pesaing untuknya. 500.000, pergi sekali. 500.000, pergi dua kali. 500.000, pergi trik. Tunggu, aku menawar 510.000. Tepat sebelum Gu Master wanita membanting palu, Sang Yazi berkata perlahan di kamar pribadinya. Sang Yazi, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? 600.000. Fang Yuan segera mengikuti, berbicara dengan jijik yang kuat. Sang Yazi tertawa dingin, aku akan bermain denganmu jika kamu ingin Fang Zheng. 610. Orang-orang di rumah lelang mulai mengobrol. Fang Zheng dan Tuan Muda Klan Sang berselisih. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Zheng memiliki token duri ungu, dan merupakan tamu terhormat di Klan Sang, dia tidak takut terhadap identitas Tuan Muda Sang Yazi. Tapi Sang Yazi bertanggung jawab atas semua toko di Klan Sang, dan memiliki kekayaan besar. Ini akan menjadi pertempuran antara harimau dan naga. 700.000. Fang Yuan berteriak, Sang Yazi, kamu kalah dariku sebelumnya, kamu pecundang. Sepertinya kamu belum cukup dihukum. Sang Yazi membalas, omong kosong lengkap, kita akan lihat siapa yang memberi pelajaran kepada siapa. 710. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi liar. Perselisihan Sang Yazi dan Fang Yuan bukanlah rahasia lagi bagi para petinggi kota Klan Sang. Tapi bagi Gu Master biasa, itu adalah berita bagi mereka. Seketika, orang-orang mulai menebak mengapa Sang Yazi memiliki dendam terhadap Fang Yuan. Terbukti, Sang Yazi kalah dalam pertarungan dari Fang Zheng sebelumnya, dan ingin membalas dendam. Mengapa repot-repot dengan alasannya? Tuan Muda Yazi terkenal karena kepicikannya, bahkan jika seorang pengamat mengetuknya, dia akan membalas dendam. Fang Zheng adalah kejam tanpa hukum, tidak heran jika mereka akan memiliki konflik. Kalian berdua salah, kudengar sudah. Sang Yazi dan Fang Zheng pergi ke rumah bordil Qin Yan sebelumnya, dan tertarik pada wanita nomor 1 di sana. Tapi akhirnya Fang Zheng mendapatkannya, dan itu menyebabkan permusuhan Sang Yazi. Asli atau palsu? Seseorang mengungkapkan keraguan. Orang yang berbicara sebelumnya, menunjukkan ekspresi tak kenal takut, menunjuk ke kursi, lihat di sana, itu Nyonya An Yu, kamu tidak perlu meragukanku, tanyakan saja padanya. Dengan demikian, semua orang mengirimkan tatapan penasaran ke arahnya. Lady An Yu juga tercengang, tidak menyangka dirinya akan terlibat, tetapi dia tiba-tiba melihat di antara orang-orang, mucikarinya mengedipkan mata padanya. Dia langsung mengerti, ini adalah cara untuk menjadi terkenal. Untuk pelacur rumah bordil seperti dia, hanya berita seperti itu yang dapat meningkatkan nilainya. Dia tidak menjawab, tetapi menundukkan kepalanya, tersipu. Begitu dia melakukan itu, sebagian besar orang yang mencurigakan mempercayainya. Jadi itulah yang terjadi. Melihat ekspresi Lady An Yu, jawabannya jelas. Kalian tidak tahu kisah sebenarnya, tapi aku tahu. Dalam sejarah, wanita cantik selalu dipasangkan dengan pahlawan. Menurutmu mengapa Lady An Yu menyukai Fang Zheng? Mengapa?
Hehe, karena Sang Yazi kurus dan lemah, dia memiliki tubuh bagian bawah yang lemah. Tapi Fang Zheng kuat dan energi, setiap serangan miliknya membawa kekuatan Gu dengan upaya abis hanya. Dampak babi hutan, bantingan beruang coklat, memutar ekor buaya, kekuatan kuda, stamina banteng hijau, dan daya tahan kura-kura batu. Hehe, pria seperti itu, wanita mana yang tidak menyukainya? Aduh, segera, banyak pria mengerti. Beberapa gadis meremas paha mereka bersama-sama, wajah mereka memerah karena mereka jauh di dalam imajinasi mereka. Kepala Lady Anyu menundukkan lebih jauh, berpikir gembira di dalam hatinya, aku terbakar, aku akan menjadi terkenal. Saat rumah lelang dipenuhi dengan rumor dan tebakan, persaingan Fang Yuan dan Sang Yazi telah mencapai 810.000. Fang Zheng, denganku di sini hari ini, kamu pasti akan kalah. Menyerah, kamu bukan tandinganku. Sang Yazi tertawa bahagia, dia menambahkan 10.000 setiap saat untuk membuat Fang Yuan kesal. Kamu pikir aku takut padamu? Hanya 810.000, lalu apa? Fang Yuan mendengus dingin. Tuan muda, ini sudah cukup, kita harus berhenti sekarang. Seorang pelayan mengamati dan menasihati dengan cermat. Sang Yazi ragu-ragu, saya tahu. Fang Zheng bersikeras untuk mendapatkan kekuatan pahit Gu. Setelah dia menawar, saya akan menawar sekali lagi, dan berhenti. Idiot ini, menghabiskan lebih dari 800.000 untuk membeli Gu kekuatan pahit harganya hampir 2 kali lipat dari harga pasar. Saya akhirnya bisa melampiaskan amarah ini, rasanya sangat enak. Hahaha, pada saat ini, Fang Yuan melanjutkan. Tapi kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Kamu bisa memiliki kekuatan pahit Gu. Pelayan, Sang Yazi. Haha, aku khawatir wajah Sang Yazi hijau sekarang. Di ruang pribadi ke-9, Wei yang tertawa tak terkendali, tapi saudara Fang Zheng, apakah tidak apa-apa bagimu untuk tidak mendapatkan kekuatan pahit Gu? Di sampingnya, Sang Xinchi menatap Fang Yuan dengan prihatin. Fang Yuan tertawa, saya harus mendapatkan kekuatan pahit Gu apapun yang terjadi, tetapi saya tidak idiot, menghabiskan 810.000 batu purba untuk Gu. Saya lebih suka menyempurnakannya sendiri, 810.000 itu cukup untuk banyak percobaan. Kemungkinan kegagalan sangat tinggi, itu akan membahayakan tubuhmu saudara Heitu. Sang Xinchi mengungkapkan kekhawatirannya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya perlahan, dia punya rencana lain untuk ini, tetapi dia tidak bisa memberitahu mereka. Fang Zheng ini memerankan Sang Yazi seperti orang bodoh. Dia menghabiskan 810.000 dengan kekuatan pahit Gu. Para penonton menyaksikan dengan mata bersinar. Sang Yazi, idiot itu, ini memalukan kita semua tuan muda. Tuan muda klan Sang sangat marah. Sejujurnya, akting Fang Zheng luar biasa, bahkan aku dibodohi olehnya. Seseorang menghela nafas. Orang di tempat bingung, penonton melihat dengan jelas. Saya tahu ada sesuatu yang tidak beres sejak lama. Seseorang mengklaim bahwa dia tahu. Sang Yazi sangat picik dan menikmati balas dendam, jadi dia terus menaikkan tawarannya. Tapi Fang Zheng juga gagal mendapatkan Gu yang dia inginkan, sehingga mereka berdua pecundang. Inilah sebabnya mengapa kamu tidak bisa membawa perseteruan ke rumah lelang. Zhu Keibei berpikir dalam hatinya. Pemenang sebenarnya adalah rumah lelang. Klan Zhu pasti sangat gembira, satu kekuatan pahit Gu untuk 810.000. Semua orang berdiskusi satu sama lain. Tapi kenyataannya, mereka melupakan satu pemenang besar. Artinya, Lady Anyu yang menjadi terkenal. Kling, Sang Yazi menghancurkan cangkirnya ke tanah, memecahkannya. Di ruang pribadi kelima, para pelayan berlutut di tanah, bernapas senyap-senyap yang mereka bisa. Sang Yazi duduk di kursinya, bernapas kasar saat pembuluh darah muncul di dahinya, wajahnya memerah karena marah. Dia ditipu. 810.000, dihabiskan untuk kekuatan pahit Gu yang bahkan tidak bisa dia gunakan. Sang Yazi merasakan hatinya sendiri berdarah. Yang benar adalah, dia pintar, setelah kemunduran itu, dia belajar pelajarannya dan menjadi lebih bijaksana. Selama 2 tahun terakhir, dia bekerja keras dan mengelola toko-toko dengan sangat baik. Tapi karakter menentukan nasib Anda. Dia picik dan dengki, kebencian membuatnya kehilangan rasionalitasnya, sehingga jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan. Fang Zheng, jika bukan karena sumpah racun Gu,
Aku pasti akan membunuhmu, aku akan memotongmu menjadi sejuta bagian. Sang Yazi berteriak dalam hatinya. Lelang berlanjut. Item ke-14, ke-15, ke-16, ke-18, 28. Klimaks lain terjadi, saat suasananya menjadi hidup, dan orang-orang dengan cepat melupakan konflik Fang Yuan dan Sang Yazi. Item 32, atmosfer peringkat 4 Gu. Kata Master Gu wanita, atmosfer Gu berbentuk seperti kupu-kupu, memiliki sepasang sayap biru, setiap kali berkibar, akan ada debu berkilau yang tercipta di udara, itu adalah pemandangan yang sangat menarik. Atmosfer Gu adalah Gu yang unik, menyerap energi kehidupan dan lahir dari angin, itu adalah Gu alami. Sampai sekarang, tidak ada master resep yang mampu mengembangkan resep mereka. Ada 3 jenis master resep. Mereka yang melihat ke masa lalu, mempelajari jalur kekuatan kuno, jalur Qi, dan resep cacing Gu lainnya, mencoba memulihkannya. Beberapa melihat saat ini, mempelajari Gu yang terbentuk secara alami, mencoba menghasilkan resep penyempurnaan mereka. Dan mereka yang melihat ke masa depan, menciptakan resep penyempurnaan baru dan inovatif dari awal. Atmosfer Gu tidak hanya diciptakan dengan cara yang unik, penggunaannya juga unik. Ini dapat digunakan pada ras atau kelompok, menggunakan kekuatan tak terlihat untuk menciptakan kebiasaan atau hobi yang memengaruhi seluruh kelompok. Di zaman kuno, Gu Master menggunakannya untuk berurusan dengan kelompok binatang buas. Jika mereka berurusan dengan sekelompok babi hutan jarum baja, Master Gu akan menggunakan suasana Gu dan menargetkan mereka, memberi mereka kebiasaan menggosok kulit mereka di atas batu. Bulu babi jarum baja itu seperti jarum baja, itu adalah serangan dan pertahanan menjadi satu. Setelah bergesekan dengan bebatuan, mereka akan rusak, dan Master Gu akan dapat menghadapinya dengan mudah. Namun kemudian, Gu Masters akhirnya menyadari bahwa suasana Gu adalah senjata yang sempurna di suku atau klan yang memerintah. Beberapa klan kekurangan makanan, tetapi suka menyeduh anggur. Setelah menggunakan suasana Gu, mereka menghilangkan kebiasaan menyeduh anggur, dan mereka memiliki lebih banyak makanan untuk dimakan, memungkinkan klan berkembang lebih baik. Suasana Gu tidak hanya bisa digunakan untuk menghadapi kebiasaan internal, tetapi juga eksternal. Dalam sejarah, ada contoh yang sangat terkenal. 2 klan berkonflik, yang lebih lemah menggunakan atmosfer Gu dan menyebabkan wanita klan yang lebih kuat memiliki minat untuk mengikat kaki mereka. Itu menyebabkan para wanita di klan ini menjadi tidak dapat melakukan tugas-tugas yang melelahkan. Master Gu wanita juga mengalami penurunan kekuatan, akhirnya klan yang lebih lemah menggulingkan dan memusnahkan mereka. Pada akhirnya, ini adalah dunia Gu, dan ada segala macam cacing Gu yang tak terbayangkan. Master Gu wanita memperkenalkan Gu sebelum berkata, atmosfer Gu, tawaran dasar adalah 260.000 batu purba. 300.000. Tetua klan Yi Bu Hui menawar lebih dulu. 350.000. Tetua klan Fei Yan Luan Feng sama tangguhnya. 370.000. Seorang master resep berteriak, 380.000. Wei yang berbicara, dia bertanggung jawab atas Feng Yu Manor, dia ingin menggunakan suasana Gu ini untuk membuat bawahannya bekerja lebih baik. 500.000. Fang Yuan berteriak, kerumunan itu terdiam. Fang Yuan terdiam beberapa saat, tetapi suara ini membuat semua orang teringat, itu adalah orang yang menipu Sang Yazi sebelumnya. 500.000 untuk suasana Gu. Fang Zeng, kamu masih ingin menipuku? Apakah aku terlihat seperti idiot? Sang Yazi mengertakkan gigi, matanya terbakar karena marah. Dia baru saja menghabiskan 810.000 batu purba, jika dia menghabiskan 500.000 lagi, dia akan bangkrut. 500.000, pergi sekali, 2 kali, 3 kali, terjual. Master Gu wanita mengumumkan, 500.000 sedikit di atas anggaran semua orang, tidak ada yang menawar lagi. Suasana Gu efektif pada klan atau kekuatan, tetapi tidak banyak digunakan terhadap individu, itu membuat banyak orang merasa acuh tak acuh terhadapnya. Saudara Fang Zeng, kamu bisa mendapatkan Gu ini seharga 460.000. Wei yang menghela nafas. Sang Xinci memiliki interpretasi yang berbeda, tidak, mengingat klan Yi dan klan Fei, kedua tetua itu mungkin bersaing dan menaikkan harga di atas ini. Menawar 500.000 membuat mereka berdua enggan menawar, itu adalah panggilan yang bagus.
460.000, 500.000, hanya 40.000 lagi. Saudara Wei, aku akan menyimpan Gu ini. Fang Yuan melambaikan tangannya, tidak terganggu olehnya. Kenapa? Jangan bilang kamu ingin membangun kembali desa Gu Yue. Wei yang terkejut, tidak menyangka Fang Yuan tertarik pada Gu. Sebelumnya, dia mengira Fang Yuan menawar demi dia. Tentu saja aku membutuhkan Gu ini, tapi alasannya harus dirahasiakan untuk sementara waktu lagi. Fang Yuan tersenyum, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Bertindak tertutup. Bai Ningbing membenci sisi Fang Yuan ini, dia tahu dia sedang licik lagi dan tetap waspada. Setelah suasana Gu, itu adalah satu set angin makan Gu. 38 Gu angin makan, dikelompokkan menjadi satu set dan dilelang bersama. Makan angin Gu hanya peringkat 2, tetapi memiliki kegunaan yang bagus, itu memungkinkan Gu Master untuk mengkonsumsi angin dan mengisi perut mereka. Klan Ju terletak di puncak Gunung Jufeng, mereka mengkhususkan diri dalam tipe angin Gu. Gu angin makan adalah salah satu spesialisasi mereka. Waktu terus berlalu. 34, 35, 38, 44. Fang Yuan tidak menawar lagi, tetapi Wei yang mencoba sekali dan berhasil membeli Gu tipe cahaya, mendapatkan apa yang dia inginkan. Bai Ningbing juga menawar 3 kali, akhirnya mendapatkan tornado peringkat 3 Gu. Saat Fang Yuan kehilangan semua minatnya, item ke-49 terakhir ditampilkan. Ini adalah harta terbesar yang kami miliki untuk pelelangan ini. Ini bukan cacing Gu, dan bukan bahan penyempurnaan yang berharga, tetapi itu adalah resep. Master Gu wanita memperkenalkan. Selanjutnya dia menambahkan, resep ini, karena sangat berharga, belum dinilai. Kalimat ini membuat semua orang penasaran. Biasanya, resep penyempurnaan yang berharga harus dinilai dengan hati-hati. Sebab, begitu resep diserahkan kepada master resep, untuk dinilai, ada bahaya bocor. Resep, lebih baik jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Resep yang dikenal oleh semua orang, bernilai kurang dari selembar kertas kosong. Master Gu wanita berpengalaman, jadi dia tidak berbicara tetapi membiarkan semua orang mencerna informasi. Melihat semua orang dalam pikiran, tetapi mengumpulkan pandangan mereka padanya sekali lagi, Gu Master wanita tersenyum, melemparkan bom ke arah mereka. Resep ini adalah tentang teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Apakah saya salah dengar? Peringkat 3 teratai Harta Karun Esensi Surgawi, peringkat 4 teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi, peringkat 5 Raja Harta Karun Esensi Surgawi teratai. Rangkaian cacing Gu ini terlalu terkenal, saya dapat dengan mudah melafalkannya. Ini adalah inti Gu yang mulia Genesis teratai. Saya mendengar siapapun yang mampu menyempurnakan peringkat 6 Heavenly Essence Treasure Lotus akan dapat menerima tanah warisan Immortal Venerable Genesis Lotus. Berpikir klan Ju memiliki harta seperti itu. Orang-orang di rumah lelang penuh dengan kegembiraan. Master Gu wanita melanjutkan, karena setiap orang memiliki pemahaman tentang teratai harta karun esensi surgawi, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah resep yang melibatkan penyempurnaan teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Tawaran awal adalah 500.000. Harga resepnya jauh lebih tinggi dari cacing Gu. Resep teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi peringkat 4 bahkan lebih mahal daripada teratai Raja itu sendiri. Berikan seekor ikan kepada seorang pria dan Anda memberinya makan selama sehari, ajari seorang pria untuk memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Secara teori, dengan resepnya, Anda akan dapat membuat banyak teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Tunggu, saya punya pertanyaan. Apakah resep ini membutuhkan teratai Harta Karun Esensi Surgawi sebagai bahan penyempurnaan? Fang Yuan tiba-tiba bertanya, berteriak sekuat tenaga. Ekspresi Gu Master wanita berubah, dia tidak ingin menjawab, tetapi Fang Yuan adalah pemilik token duri ungu. Dia telah menghindari pertanyaan ini, tetapi tidak menyangka pikiran Fang Yuan begitu cerdik, mengajukan pertanyaan yang paling penting. Dia tidak punya pilihan selain mengaku, meskipun pada prinsipnya, kami tidak mengungkapkan detail resepnya, tetapi dengan integritas klan Sang, resep ini memang membutuhkan teratai harta karun esensi surgawi sebagai bahan utama. Semua orang tersentak. Teratai harta karun esensi surgawi dibutuhkan sebagai bahan utama, di mana kita akan menemukannya.
Tidak heran klan Ju tidak menyempurnakan teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi meskipun memiliki resep ini. Apa gunanya ini? Kami tidak bisa berbuat apa-apa dengannya, ini terlalu canggung. Itu dekat, untungnya Fang Zeng menanyakan pertanyaan itu. Yang terpenting, keaslian resep ini belum dinilai. Resep ini disimpan sebagai harta karun oleh klan Ju, itu pasti sesuatu yang bagus. Saya akan menawar 520.000. Tawaran Master Resep. Meski begitu, resep tentang teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi masih memiliki daya tarik yang besar bagi beberapa Gu Master. 550.000. 580.000. Tawaran naik, semakin lambat, sampai berhenti di 660.000. 670.000. Wei yang adalah yang terakhir menawar, karena dia akhirnya mendapatkan resep ini. Dengan tawaran Wei yang berhasil untuk resep teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi, pelelangan berakhir. Klan Ju bagaimanapun juga adalah klan yang telah berdiri selama berabad-abad, itu memiliki fondasi yang dalam. Banyak peserta lelang memperoleh sesuatu dari koleksi mereka sementara yang lain dapat merasakan perspektif baru. Jarang semua orang berkumpul bersama, jangan pergi sekarang, izinkan saya mengadakan pesta. Fang Yuan mendesak semua orang untuk tinggal. Di sebuah restoran, ada semua jenis makanan lezat dan minuman keras, diletakkan di atas piring batu giok. Saudara Fang Zeng, ini resep yang kamu inginkan. Setelah 3 cangkir anggur, Wei yang mengeluarkan gu yang terukir hati dan diberikan kepada Fang Yuan. Gu yang terukir hati seperti kepik dan seukuran jari. Seluruh tubuhnya berwarna merah-merah, dan di karapasnya yang bulat ada 4 bintik putih berbentuk hati. Gu yang diukir hati adalah tipe penyimpanan gu. Itu hampir sama dengan kutu buku, mereka digunakan untuk menyimpan informasi. Gu yang diukir hati adalah serangkaian gu yang bisa berkisar dari peringkat 1 hingga peringkat 5. Gu yang terukir hati peringkat 1 hanya memiliki 1 titik berbentuk hati putih di karapasnya, sedangkan peringkat 2 memiliki 2 dan seterusnya. Hati yang diukir Gu Wei yang ini mengeluarkan memiliki 4 tempat yang berarti itu adalah peringkat 4. Tapi, menggunakan Gu yang diukir hati peringkat 4 untuk menyimpan resep teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi juga normal. Fang Yuan telah menghabiskan 670.000 batu purba untuk resep ini. Dia telah membuat tawaran Wei yang untuk menghindari kecurigaan. Melihat hati yang terukir Gu ini, Fang Yuan tidak menerimanya tetapi berkata, karena saudara Wei yang telah menyempurnakannya, akan lebih baik bagimu untuk menggunakannya sekarang sehingga aku tidak perlu menyempurnakannya lagi. Itu juga berhasil. Wei yang menganggukkan kepalanya dan menuangkan esensi purbanya. Hati yang diukir Gu berubah menjadi aliran tipis cahaya merah muda dengan suara berderak lembut. Di bawah kendali Wei Yang, aliran cahaya memasuki hati Fang Yuan dan menghilang seketika. Segera, sebuah resep muncul di benak Fang Yuan yang berisi metode untuk menyempurnakan teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Cacing Gu utama untuk fusi, semua bahan tambahan, setiap langkah dan setiap hal yang perlu diperhatikan disebutkan di dalamnya. Isinya tidak bisa dilupakan bahkan jika Fang Yuan ingin melupakannya seolah-olah terpatri di dalam hatinya. Ini adalah kemampuan Gu yang terukir hati, memberikan ingatan yang mendalam seperti terukir di tulang dan hati seseorang. Perasaan bahagia muncul di hati Fang Yuan, saya memiliki teratai harta karun esensi surgawi tetapi itu hanya peringkat 3. Ini masih layak digunakan sekarang, tetapi ketika saya mencapai peringkat 4, penggunaannya akan segera berkurang. Sekarang saya memiliki resep ini, jika saya dapat menyempurnakan teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi di masa depan, itu tidak diragukan lagi akan sangat membantu saya. Fang Yuan tidak tahu resep teratai Harta Karun Esensi Surgawi. Mendapatkan resep ini adalah kegembiraan yang tidak tertega. Meskipun resep ini belum dinilai, dengan banyak pengalaman Fang Yuan, dia dapat memberikan penilaian awal bahwa kemungkinan resep ini palsu sangat kecil. Jika tidak, klan Sang tidak akan melelangnya. Tapi aku masih membutuhkan beberapa Gu untuk menyimpulkannya lebih jauh dan mencegah jebakan atau kesalahan. Sekarang saya telah membeli resep ini, saya khawatir beberapa orang memiliki pemikiran tentang itu. Pasti akan ada banyak orang yang menebak apakah saya memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Namun, teratai harta karun esensi surgawi mungkin langka dan berharga, tetapi itu bukan satu-satunya dan merepotkan seperti tengkorak darah Gu.
Jika tidak, saya tidak akan bisa dengan berani membeli resep ini. Sekarang, perakitan set gu saya hampir selesai dan dengan terobosan kultivasi. Saya memiliki lebih sedikit kekhawatiran dan tidak banyak masalah dalam membeli resep ini. Jika sebelumnya, Fang Yuan tidak akan membeli resep ini secara terbuka. Tapi sekarang, dia hanya setengah langkah lagi dari peringkat 3 tahap atas yang bisa dia capai dalam beberapa hari. Setelah itu, dia akan menggunakan peninggalan perak putih gu dan mencapai tahap puncak peringkat 3. Kekuatannya benar-benar berbeda dari ketika dia pertama kali datang, dengan token duri ungu melindunginya, ditambah kebanyakan orang hanya menebak-nebak, konsekuensinya adalah sesuatu yang bisa dia terima. Menghitung waktu, Fang Zheng sudah berada di kota klan Sang selama lebih dari 2 tahun. Perkembangannya yang cepat benar-benar mengejutkan. Teratai harta karun esensi surgawi. Wei yang berpikir sambil minum anggur, tetapi tidak berbicara. Mungkinkah kakak He itu memiliki teratai harta karun esensi surgawi? Sang Xin Qi juga menebak dalam hati tetapi tidak bertanya. Pada hari pertama kultivasinya, Sang Yan Fei memberitahunya tentang banyak tabu Gu Master. Salah satu tabu adalah untuk tidak begitu saja menanyakan tentang cacing Gu yang dimiliki Master Gu lainnya. Bagi Gu Master, Gu mereka adalah mentega dan roti mereka. Itu adalah masalah pribadi mereka, rahasia mereka dan kartu truf mereka. Begitu cacing Gu mereka terungkap, sangat mudah bagi orang lain untuk menargetkan mereka. Jadi, di antara Gu Master, itu adalah tabu besar untuk menanyakan cacing Gu apa yang dipegang orang lain. Fang Yuan memiliki teratai harta karun esensi surgawi, jadi dia membeli resepnya. Ini bisa dimengerti, tapi mengapa dia menyerahkan kekuatan pahit Gu untuk membeli suasana Gu? Bai Ningbing sedang duduk tanpa berbicara. Dia berpikir sejenak, tetapi dia tidak bisa melihat melalui gerakan Fang Yuan. Sai, alangkah baiknya jika aku bisa menjadi tuan muda. Tuan muda klan Sang memiliki kesempatan untuk mengajukan 3 cacing Gu setiap tahun dari klan dan klan akan mencari Gu tanpa biaya apapun. Sang Xin Qi berkata sambil menghela nafas. Ini adalah kebijakan besar oleh klan Sang untuk memelihara tuan muda mereka. Selama permintaan itu tidak masuk akal, klan Sang akan mengumpulkan kekuatannya untuk mendapatkan Gu yang diinginkan tuan muda. Jika Sang Xin Qi menjadi tuan muda, itu akan semudah membalik telapak tangannya untuk mendapatkan kekuatan pahit Gu dengan meminjam kekuatan seluruh klan. Fang Yuan telah mencari kekuatan pahit Gu sejak lama. Satu akhirnya muncul di pelelangan, tetapi Sang Yazi mencegahnya mendapatkannya. Sang Xin Qi ingin membantu Fang Yuan. Fang Yuan menepuk bahu Sang Xin Qi dan tersenyum, tidak masalah. Siapa tahu, mungkin Sang Yazi mungkin menyerahkan kekuatan pahit Gu kepadaku. Kakak kedua menghabiskan 810.000 untuk membeli kekuatan pahit itu Gu, dia sudah menjadi bahan tertawaan karenanya. Ingin dia menyerahkannya atas kemauannya sendiri, saya khawatir itu tidak mungkin. Sang Ciwen menggelengkan kepalanya dari samping, mengira Fang Yuan sedang menikmati fantasi. Mungkinkah kakak He itu sudah memikirkan rencana? Mata Sang Xin Qi bersinar dengan cemerlang. Wei Yang dan yang lainnya juga melihat dengan rasa ingin tahu. Fang Yuan menunjuk ke arah Bai Ningbing, tampak percaya diri, semuanya berkat Ningbing. Bai Ningbing tercengang. Bicaralah dengan cepat, ide cerdas apa yang kamu miliki? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih penasaran. Kamu akan mengetahuinya dalam 2 hingga 3 hari. Tolong tunggu sampai saat itu. Fang Yuan tertawa. Dia kemudian memandang Sang Xin Qi dengan ekspresi serius. Xin Qi, apakah kamu benar-benar ingin menjadi tuan muda? Menjadi tuan muda berarti memasuki pusaran air politik dan Anda tidak akan lagi memiliki kebebasan untuk bertindak secara mandiri. Kamu sekarang lebih jelas tentang situasi klan Sang dariku. Persaingan antara tuan muda klan Sang sangat ketat, perjuangannya bahkan lebih berdarah. Jika Anda ingin menjadi tuan muda, Anda akan jatuh ke dalam konflik berbahaya ini. Ini adalah hal yang paling krusial, Fang Yuan membutuhkan jawaban yang jelas. Jika Sang Xin Qi tidak memiliki aspirasi seperti itu, tidak ada gunanya membantunya. Di bawah tatapan Fang Yuan yang bersinar, Sang Xin Qi tersenyum, kakak He itu, bahkan sekarang, apakah saya benar-benar memiliki kebebasan? Saya juga benar-benar tidak berdaya dalam hal ini.
Seluruh perjalanan ke kota klan Sang setelah bergabung dengan karavan dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung, saya nyaris lolos dari kematian berkali-kali. Saya telah merenungkannya, dunia adalah lautan dan kita adalah perahu kecil di atasnya. Perahu-perahu kecil tampaknya hanyut bebas mengikuti arus, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berdaya. Hanya dengan kultivasi dan pengaruh yang tinggi, perahu kecil dapat berubah menjadi perahu besar dan mampu menahan cobaan dan kesulitan, untuk menyediakan area yang aman bagi orang-orang yang kita sayangi. Kata-kata Sang Xinchi biasa saja dan sepertinya tidak mengandung gairah apapun, tetapi semua orang bisa merasakan emosi heroik darinya. Bagus. Anda memiliki aspirasi. Wei Yang tertawa. Sang Chi-wen juga melemparkan tatapan takjub. Dia telah berinteraksi dengan Sang Xinchi untuk waktu yang cukup lama sekarang tetapi tidak pernah menyangka yang terakhir akan menyembunyikan aspirasi besar seperti itu di bawah penampilannya yang lembut. Nona saya adalah seorang jenius dalam bisnis, dia lebih dari mampu menjadi tuan muda klan Sang. Xiao Dai berdiri di belakang Sang Xinchi dan menyela dengan bangga. Xiao mati. Sang Xinchi merasa malu saat dia menatap Xiao Dai. Xiao Dai hanya menjulurkan lidahnya. Haha, dia benar. Kalau begitu, kami berdua akan membantumu dan membantumu menjadi tuan muda klan Sang. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia merasa lega. Tidak aneh bagi Sang Xinchi untuk memiliki aspirasi seperti itu. Anak-anak malang dewasa lebih awal, masa kecil Sang Xinchi tidak diberkati karena dia sering diintimidasi oleh anggota klannya. Dia menjadi lebih jelas dari kekejaman dunia di karavan karena dirinya sendiri yang lemah. Tidak peduli seberapa lembut orang itu, mereka masih akan sangat terpengaruh oleh pengalaman seperti itu. Namun, sifat Sang Xinchi baik, berbeda dari Fang dan Bai. Dia ingin menjadi kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi lebih untuk kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Hehehe, ujian Tuan Muda tahun ini sudah lulus. Saudari Xinchi akan memiliki kesempatan di tahun mendatang. Tapi, persaingan untuk posisi Tuan Muda sangat ketat. Tuan Ayah memiliki banyak anak, meskipun hanya ada satu posisi Tuan Muda yang tersedia setiap tahun, jumlah pesaing bisa mencapai ratusan. Sang Chi-wen terkekeh dan memberi nasihat kepada Sang Xinchi. Namun, dia tidak menyetujui ini di dalam hatinya. Kultivasi Sang Xinchi sangat rendah, hanya di peringkat satu tahap atas sekarang. Bakatnya juga tidak cukup, bahkan tidak memiliki bakat kelas B, sehingga dia tidak memiliki potensi untuk berkembang. Ibunya berasal dari klan Zhang yang memiliki kebencian mendalam terhadap klan Sang. Ini adalah kerugian politik terbesarnya. Dia sendirian tanpa pendukung, siapa yang akan membantunya? Satu-satunya keuntungannya adalah Sang Yanfei menyayanginya. Baginya, Sang Yanfei membayar harga yang sangat besar, hampir menentang surga, mengubah bakatnya yang putus asa menjadi salah satu yang bisa berkultivasi. Ini adalah perlakuan yang tidak diterima oleh anak-anaknya yang lain. Namun, keunggulan ini juga merupakan kerugian. Dalam beberapa aspek, Sang Xinchi terisolasi, dan bahkan Sang Chi-wen iri padanya dalam hati. Semua alasan ini membuat Sang Xinchi tidak mungkin mendapatkan posisi tuan muda, peluangnya sangat tipis. Fang Yuan secara alami jelas dari kerugian ini. Di kehidupan sebelumnya, Sang Xinchi menjadi tuan muda hanya setelah 6 tahun. Tapi banyak hal telah berubah, Sang Xinchi adalah kekuatan tunggal di kehidupan sebelumnya, tetapi dalam hidup ini dia mendapat bantuan Fang Yuan. Xinchi, jangan khawatir. Dengan saya membantu Anda, tidak perlu tahun depan, saya akan membantu Anda menjadi tuan muda tahun ini. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Sang Chi-wen memiliki senyum di wajahnya sambil melengkungkan bibirnya dengan jijik, merasa bahwa semakin banyak Fang Yuan berbicara, semakin tidak masuk akal dia, membual begitu liar. Wei yang meletakkan cangkir anggurnya, saudara Fang Zheng, persaingan untuk posisi tuan muda klan Sang bukanlah masalah kecil. Sebagai tetua klan, saya tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Tidak perlu bantuan saudara Wei Yang. Rencananya sudah dibuat 2 tahun lalu, dan itu semua berkat Ningbing. Fang Yuan tersenyum. Seketika, tatapan semua orang terkonsentrasi pada Bai Ningbing. Menjadi pusat perhatian, Bai Ningbing masih mempertahankan ekspresinya yang acuh tak acuh, tetapi keraguan mulai muncul di benaknya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam. Apa hubungannya ini denganku? Ningbing,
Ningbing, memanggil namaku dengan penuh kasih sayang, apakah dia benar-benar berpikir hubungan kita sehebat itu? Dalam sekejap mata, 3 hingga 4 hari berlalu. Kekuatan pahit Gu. Di ruang belajar, Sang Yazi memegang Gu di tangannya, alisnya terlipat menjadi lipatan, karena dia memiliki keinginan yang luar biasa untuk menghancurkan cacing Gu ini sampai mati. Tapi dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Kekuatan pahit Gu ini membuatnya kehilangan 810.000 batu purba, jika dia menghancurkannya, hatinya akan sakit. Setiap kali dia melihat Gu ini, Sang Yazi merasa sangat muram. Dia memiliki ilusi bahwa kekuatan pahit Gu mengejeknya tanpa suara, mengingatkannya akan kebodohannya setiap detik. Di pelelangan beberapa hari yang lalu, dia ditipu oleh Fang Yuan di depan semua orang. Saat ini, dia adalah bahan tertawaan. Bahkan anggota klan di sekitarnya menolak untuk bertemu dengannya. Tidak peduli jika dia idiot, tetapi dia adalah tuan muda klan Sang, perbuatan seperti itu mempermalukan seluruh klan Sang. Sebagai tuan muda klan Sang, setiap tindakan Sang Yazi mewakili klan Sang dan membawa citranya. Penampilannya di pelelangan tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga menyeret kebanggaan dan kemuliaan anggota klan Sangnya melalui lumpur. Adapun Sang Yanfei, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini. Tapi ini membuat Sang Yazi merasa semakin tidak nyaman. Tidak, saya harus menyelamatkan reputasi saya. Aku harus memastikan ayah memandangku dalam cahaya yang berbeda, aku harus mengubah kesan anggota klanku tentangku. Sang Yazi mengertakkan gigi, memutuskan dalam hatinya. Fang Zeng, kamu berani menentangku, dan memerankanku seperti orang bodoh. Saya akan memastikan Anda membayar harga yang mengerikan. Matanya bersinar dengan cahaya gelap yang menyeramkan, berkedip-kedip saat dia memikirkan cara untuk menghadapi Fang Yuan. Setelah masalah ini, kebenciannya terhadap Fang Yuan telah mencapai titik kritis, kebencian yang meresap ke dalam jiwanya. Tuan muda, ada masalah. Pada saat ini, seorang pelayan setia datang, berteriak di depan ruang belajar. Mengapa kamu begitu panik? Apakah ini kesopanan yang tepat? Masuk ke sini. Sang Yazi memarahi dengan sedih. Pintu kamar didorong terbuka, saat pelayan itu berlutut di lantai, wajahnya memerah ketakutan. Tuan muda, ada masalah. Ada desas-desus yang beredar, itu telah menyebar ke seluruh kota klan Sang. Dikatakan bahwa Anda dan Fang Zeng pernah bersaing untuk Lady An Yu tetapi Anda kalah darinya. Itu mengakibatkan dendam di antara kalian berdua, jadi kamu pergi untuk mencari masalah dengan Fang Zeng. Nyonya An Yu, pelacur rumah bordil Qin Yan itu. Sampah apa itu? Sang Yazi mengerutkan bibirnya, tertawa jijik. Tetapi pelayan itu melanjutkan, mereka juga mengatakan, Anda memiliki kesepakatan rahasia dengan Fang Zeng untuk lulus penilaian tahunan, dan memalsukan akun. Apa? Sang Yazi mendengar ini dan melolong, ekspresinya berubah. Dia melompat dari kursinya, menyebabkan kuas dan tinta di mejanya bergetar dan jatuh. Pelayan itu melanjutkan dengan hati-hati tetapi cemas, Tuan muda, rumornya sangat rumit, mereka bahkan memiliki waktu transaksi, dan jumlah pasti rekening diedarkan. Tampaknya olah urusan internal klan telah diperingatkan, dan mereka mengirim Gu Master ke sini untuk menyelidiki masalah ini. Hah! Sang Yazi tercengang, seolah-olah petir menyambar otaknya. Pada saat itu, wajahnya menjadi pucat, seperti darah mengalir keluar dari tubuhnya. Jantungnya berdebar-debar, tubuhnya menjadi lunak saat dia hampir jatuh ke tanah. Berpegangan pada meja belajar dengan lemah, dia menopang dirinya sendiri. Dampak ini terlalu cepat, terlalu berat, terlalu tiba-tiba. Saya sudah selesai, benar-benar selesai. Setelah masalah akuntansi palsu terungkap, saya akan kehilangan posisi tuan muda. Ini melanggar aturan klan, bahkan ibu tidak dapat melindungi saya. Tidak ada gunanya memohon kepada ayah juga. Begitu saya kehilangan posisi ini, ada banyak orang yang menunggu untuk melahap saya. Saat krisis melanda, Sang Yazi sangat ketakutan, jatuh ke dalam keadaan panik. Bagaimana berita seperti itu bisa beredar? Saya benar-benar berhati-hati selama kesepakatan, selain Fang Zeng, tidak ada orang lain yang tahu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sang Yazi bergumam pada dirinya sendiri karena ekspresinya linglung. Dia masih terlalu muda, tanpa bahaya yang mengancam jiwa untuk melatihnya, meskipun dia mengelola toko selama 2 tahun,
dan memiliki keterampilan manajemen yang baik, dia hanya menggaruk permukaan. Begitu masalah terjadi, dia menjadi terkejut dan tidak berdaya. Taman Nankiyu, paviliun di tengah danau. Angin ringan bertiup, menyebabkan gelombang kecil terbentuk di permukaan danau. Danau itu tidak besar, ujung-ujungnya terbuat dari batu bebatuan yang ditumpuk. Di permukaan danau, ada daun teratai besar, dihubungkan bersama seperti rantai, kuncup bunga merah muda putih belum terbuka. Ikan mas-emas dan oranye berenang di air, kadang-kadang muncul ke permukaan. Paviliun itu terbuat dari batu bata dan memiliki atap warna-warni dan pilar merah, jelas dirancang dengan cermat. Di paviliun ada papan catur, dan dua anak muda sedang bermain. Seorang pemuda mengenakan pakaian hitam, matanya gelap seperti jurang. Yang lainnya adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian putih, memiliki rambut perak dan mata biru, menunjukkan ekspresi dingin. Itu adalah Fang Yuan dan Bai Ningbing. Bai Ningbing bermain sebentar, sebelum melihat keluar danau. Sang Yazi ini benar-benar bodoh, kecepatan reaksinya sangat lambat. Saya mengirimkan rumor itu sejak lama, mengapa dia belum datang ke sini? Jangan khawatir, saya telah menginstruksikan para penjaga untuk membiarkannya masuk, dia akan datang. Fang Yuan tersenyum, menunjukkan kepercayaan dirinya untuk mengendalikan situasi. Setelah panik, Sang Yazi pasti akan mencurigai Fang Yuan. Dengan demikian, dia akan datang dan menyelidiki situasinya, bahkan jika dia tidak memiliki kecurigaan, dia akan datang untuk meyakinkan Fang Yuan untuk menutupinya, untuk selamat dari penyelidikan oleh klan Sang ini. Bai Ningbing menyipitkan matanya, menghela nafas. Fang Yuan, saya sangat terkesan, Anda benar-benar berhasil mengeksploitasi celah ini dalam sumpah racun Gu. Anda merencanakan ini dari 2 tahun yang lalu, bukan? Hanya menunggu dan bertahan, sampai waktunya matang untuk mengaktifkan jebakan ini. Fang Yuan tersenyum, memainkan bidak caturnya saat dia menjawab, Sang Yazi adalah pria picik, dia pasti akan membalas dendam. Mengapa saya meninggalkan ancaman seperti itu? Saya tidak menggunakan ini sebelumnya karena Sang Xinchi baru saja tiba di klan Sang dan tidak memiliki yayasan. Pergi dengan Sang Yazi, dan datang Sang Xinchi, itu bermanfaat bagi kita berdua. Bai Ningbing tidak berbicara lagi, tetapi matanya bersinar dengan cahaya biru. Di dalam hatinya, dia merasakan hawa dingin. Skema Fang Yuan datang satu demi satu, terhubung erat, begitu seseorang melangkah ke dalamnya, itu seperti berada di pasir hisap, terjebak dan tidak berdaya. Bagian yang paling mengejutkan adalah, dia merencanakan ini 2 tahun lalu setelah memprediksi situasi ini. Pandangan ke depan seperti itu membuat orang merinding. Sang Yazi merayu kematian dengan menjadi musuh dengannya. Fang Zeng, di mana kamu? Keluar dari sini sekarang. Jeritan marah Sang Yazi akhirnya datang. Paviliun di danau tidak disembunyikan sama sekali. Setelah Sang Yazi diberitahu oleh penjaga pintu, dia dengan cepat menemukan Fang dan Bai. Fang Zeng, kamu masih ingin bermain catur? Tahukah Anda seberapa jauh rumor tersebut telah menyebar? Katakan padaku, apakah ini semua dilakukan olehmu? Sang Yazi datang ke paviliun, menunjuk ke arah Fang Yuan saat dia berteriak dengan marah. Fang Yuan membalikkan tubuhnya, berbicara dengan jelas, jika ini dilakukan olehku, apakah aku akan hidup? Sang Yazi, aku tidak percaya kamu semakin bodoh. Apakah kamu lupa bahwa kita menggunakan sumpah racun Gu bersama? Sang Yazi mendengus, amarahnya sedikit mereda. Fang Yuan benar, jika dia adalah pelakunya, dia pasti sudah mati. Sekarang dia duduk di sana dengan selamat dan sehat, itu berarti rumor itu bukan karena dia. Tapi kalimat Fang Yuan berikutnya membuatnya murni marah. Meskipun saya tidak membuat rumor, teman saya Bai Ningbing melakukannya. Sang Yazi tercengang, wajahnya yang santai berubah menjadi merah cerah, seperti meteor yang memasuki atmosfer. Kemarahan yang hebat tumbuh di hatinya. Itu kamu, itu dilakukan olehmu. Kamu jalang, aku akan membunuhmu. Dia berteriak, matanya merah karena marah, saat dia menatap Bai Ningbing seperti dia akan melahapnya. Auranya gila, seperti macan tutul atau serigala yang mencoba menyerang mangsanya. Aduh, Anda ingin menyerang di sini. Serang aku. Bai Ningbing perlahan berdiri, wajahnya yang benar-benar menakjubkan sedingin es, karena nada sedingin esnya mengandung penghinaan yang kuat. Saya peringkat 3 tahap puncak,
saya tidak pernah kalah satupun pertempuran di tahap pertempuran, dan saya memiliki token duri ungu, apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan saya? Otot-otot wajah Sang Yazi bergerak-gerak, saat dia mengertakkan gigi, matanya terbakar dengan api saat dia menatap tajam ke arah Bai Ningbing. Dia tidak menyerang pada akhirnya. Dia berada di peringkat 3 tahap atas, dan tinggal di Menara Gading sepanjang hidupnya, dia bukan pasangan Bai Ningbing. Pada saat yang sama, Bai Ningbing memiliki token duri ungu, sesuatu yang diberikan Sang Yan Fei padanya secara pribadi. Fang Zheng, kamu kembali pada kata-katamu, kamu akan mati dalam kematian yang menyakitkan. Bagaimana dia tahu kesepakatan? Kami, tidak tunggu, kamu kembali pada kata-katamu, mengapa kamu masih hidup? Apakah kamu menemukan cara untuk menonaktifkan sumpah racun Gu? Sang Yazi menoleh untuk melihat Fang Yuan, merasa tidak yakin. Tidak. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sumpah racunnya adalah, Anda dan saya akan merahasiakannya, dan kami tidak dapat membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga yang tidak tahu. Tetapi sebelum sumpah racun Gu digunakan, saya sudah memberitahu Bai Ningbing masalah ini. Dengan demikian, dia adalah pihak ketiga yang mengetahui. Rumor itu juga tidak dilepaskan oleh saya. Itu semua adalah upaya Bai Ningbing. Jadi, saya tidak melanggar sumpah racun sama sekali. Sang Yazi membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan ekspresi tercengang. Sekarang Fang Yuan menyebutkannya, sumpahnya memang seperti ini. Lalu mengapa dia tidak menemukan celah ini saat itu? 1. Karena pola pikirnya, dia tidak berpikir Fang Yuan akan memberitahu Bai Ningbing bahkan sebelum mereka membahas masalah ini. Tidak dapat membocorkan informasi kepada pihak ketiga yang tidak tahu, hanya dengan melihat kalimat ini, tidak ada masalah. Kedua adalah karena dialah yang memulai penggunaan sumpah racun Gu, Fang Yuan tampak tidak siap dan lengah, tetapi dia sebenarnya telah memprediksinya sejak lama dan hanya mencoba mematikan indera Sang Yazi. Ketiga, Sang Yazi ingin tetap menjadi tuan muda, dan tidak punya cara lain. Dia cemas dan karena sumpah yang diucapkan sangat menyakitkan, dia tidak bisa berpikir dengan benar. Tapi sekarang dia tahu, sudah terlambat. Fang Zheng, kamu yang tidak tahu malu. Kamu berani menipu saya dan menipu saya seperti ini. Kamu adalah sampah tercela, sangat tercela dan tidak tahu malu. Bersambung.